ingin menjelaskan tentang pengertian lupa serta faktor-faktor penyebab terjadinya lupa. ini saya akan menjelaskan tentang lupa. Lupa adalah suatu proses yang tidak dapat menghasilkan respon dalam kondisi ingatan yang sehat. Menurut Gulo dan Reber yang dikutip oleh Muhyiddin Syah dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan mengartikan lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau menghasilkan kembali segala sesuatu yang sebelumnya telah kita peroleh secara sederhana. Ketika kita lupa, kita tidak bisa mengingat suatu peristiwa atau informasi yang kita dapat secara sempurna. Lupa juga mempunyai nilai positifnya sebagai upaya dalam menghilangkan memori-memori buruk yang dapat menghambat perkembangan individu. Nah, selanjutnya perbedaan lupa dengan hilang ingatan. Terkadang orang menganggap lupa itu sama dengan hilang ingatan. Padahal orang yang lupa belum tentu hilang dalam ingatannya begitu saja. Dengan kata lain, seseorang yang tidak dapat mengingat sesuatu bukan berarti hal itu hilang begitu saja dalam ingatannya. Sejumlah kesan dari sebuah pengalaman tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi kesan-kesan tersebut akan tenggelam ke alam bawah sadar. Hanya kesan-kesan yang terpilih yang akan terangkat ke alam sadar. Nah, kesan-kesan tersebut bisa timbul karena kemampuan dalam melakukan reproduksi dengan konsentrasi. Nah, jadi lupa bukan berarti hilang ingatan. Sesuatu yang terlupakan tentu saja masih tersimpan di alam bawah sadar. Sedangkan sesuatu yang hilang tentu saja tidak akan tersimpan di alam bawah sadar. Faktor penyebab lupa. Yang pertama, kadar gula darah tinggi. Penyimpanan memori bisa terganggu akibat tingginya gula darah. Yang kedua, kurang istirahat. Di sini, otak mengandalkan aktivitas tidur untuk menyimpan memori baru. Sebuah penelitian, seseorang yang tidur 6 jam setiap malam selama 2 minggu mungkin tidak merasa kurang tidur. Namun, setelah dilakukan tes memori secara substansi, hasilnya mereka sulit mengingat memori jangka pendek. Oleh karena itu, kita harus memprioritaskan istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga, mendengkur. Mendengkur tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tapi juga bisa menurunkan daya ingat. Yang keempat, metabolisme turun. Yang kelima, usia lebih dari 65 tahun. Dan yang keenam, mengalami depresi. Ketika depresi berlangsung, ada kemungkinan kondisi ini bisa membunuh sel-sel otak sehingga daya ingat merosot. Meskipun penyebab lupa itu banyak, beraneka ragam, yang paling penting untuk diperhatikan adalah faktor pertama yang meliputi gangguan proaktif dan retroaktif, karena didukung oleh hasil riset dan eksperimen. Selanjutnya, lupa dalam perspektif psikologi belajar. Lupa merupakan bentuk terjadinya kegagalan, mengacu pada kegagalan memasukkan materi ke dalam otak. Bisa juga hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Ada beberapa teori mengenai proses lupa dalam belajar. Yang pertama, teori atrofi atau decay. Pembusukan, artinya memudarnya keingatan akibat jarang dipergunakan informasi tersebut. Yang kedua, teori interferensi. Ingatan yang terganggu karena masuknya informasi lain, informasi tersebut menghalangi dan menghambat informasi yang ingin diingat. Yang ketiga, True-Dependent Forgetting Theory. Teori ini berpendapat bahwa ada prinsip lupa disebabkan oleh kerusakan informasi di dalam ingatan atau terhalang informasi lain. Di antara kiat terbaik untuk mengurangi lupa adalah dengan cara meningkatkan daya ingat akal. Menurut Barlon 1985, Reber 1988, dan Anderson 1999 yang dikutip oleh Muhyiddin Syah. Pertama, overlearning, belajar lebih. Kedua, extra study time, tambahan untuk waktu belajar. Dan yang ketiga, memory derive, muslihat memori. Lupa dalam perspektif Islam. Muhammad Usman Najati merumuskan 3 makna lupa, yaitu yang pertama, lupa yang terjadi dapat mengenai berbagai peristiwa, nama, dan informasi yang diperoleh seseorang sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-A'la ayat 6, yang artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Dan yang kedua, lupa yang mengandung makna lalai.
seperti kisah tentang murid Musa alaihissalam yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 63, yang berbunyi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan di dalamnya. Dan yang ketiga, lupa dengan pengertian hilangnya perhatian terhadap sesuatu hal, seperti tersirat dalam surat At-Taubah ayat 67, yang berbunyi, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Selain itu, Abdul Mujib dan Yusuf mengemukakan bahwa kelupaan yang merupakan gangguan kepribadian manusia itu dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, lupa untuk mengingat Allah karena dirinya telah dikuasai setan, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 16 yang artinya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi dan membuat manusia lupa dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat ajab yang menghinanya. Dan yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah setelah beriman, sehingga dirinya menjadi lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf 146 yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya. Dan yang ketiga, lupa karena kemunafikan, sehingga mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 67 yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Yang keempat, yang terakhir, yaitu lupa karena ia mengikuti hawa nafsunya, sehingga ia lupa kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu keadaannya itu melewati batas. Nah, jadi dalam Islam itu untuk mencegah terjadinya lupa dengan Allah, maka dilakukan dengan berzikir. Karena zikir dapat mengingatkan kita kepada Allah. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai cara mengatasi lupa dalam belajar ilmu agama. Yang kita dapatkan bisa kita ingat kembali dan tidak mudah dilupakan, sehingga ilmu itu berkah. Karena hanya dari Allah itu ilmu itu berasal. Rasulullah juga telah mengajarkan cara mengurangi lupa dalam belajar, yaitu dengan cara Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang lupa, yaitu di bagian E, kaitan lupa antara Islam dengan psikologi belajar. Dalam psikologi belajar, lupa lebih ditekankan pada memori karena informasi yang kita peroleh tidak dapat kita ingat kembali. Sedangkan dalam Islam, lupa lebih dikaitkan dengan mengingat Allah, dan orang yang lupa kepada Allah disebut sebagai munafik. Dalam Islam, lupa disebabkan oleh sikap dan perilaku seseorang yang telah dikuasai setan. Lupa karena mendustakan ayat-ayat Allah, lupa karena munafik kepada Allah sehingga Allah pun melupakannya, dan lupa kepada Allah karena ia lebih menuruti hawa nafsunya. Akibatnya, lupa yang demikian akan menghantarkan kepada kesengsaraan dan penderitaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam maupun psikologi, lupa sama-sama berkaitan dengan memori atas peristiwa. Namun, Islam lebih menekankan mengingatkan kepada Allah. Belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen, yang diperoleh melalui pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan kunci dalam pendidikan. Namun, seringkali proses belajar diganggu oleh terjadinya lupa. Lupa dapat menghambat efektivitas proses belajar. Psikologi belajar dan Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai lupa. Psikologi belajar
Lupa memandang telah terjadi informasi tersimpan dalam memori dan tidak digunakan. Terganggunya informasi lama akibat munculnya informasi baru ataupun sebaliknya. Terganggunya skema kognitif mengenai suatu informasi. Dan karena memang informasi tersebut sengaja dilupakan. Namun Islam lebih memandang bahwa lupa terjadi karena lalainya manusia dari mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum